Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dalam kehidupan manusia, seluruh kebutuhan dan rezeki telah berada di dalam jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya manusia, bahkan seluruh makhluk pun Allah telah tetapkan bahwa seluruh rezekinya sudah dicatat di kitab yang ada di Lauh Mahfuz sana. Oleh karena itu, dalam keseharian kita senantiasa terjaga. Apakah kebutuhan sandang, pangan, bahkan papan kita semua telah dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin wal muslimat, akan tetapi ada hal yang perlu kita perhatikan dan jangan sampai kita melupakannya, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan kewajiban, menetapkan sebuah tanggung jawab dari diri seorang manusia. Tanggung jawab itu adalah bagaimana apa yang telah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dipersembahkan kembali untuk dan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintah itu adalah infak, sedekah, dan zakat. Sekali lagi, jangan kita lupakan bahwa di tengah-tengah rizki yang Allah limpahkan kepada kita, ada kewajiban dari kita untuk dipersembahkan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak hal yang sudah Allah sampaikan tentang keutamaan, bahkan imbal balasan yang Allah tetapkan untuk hamba-hamba yang bersedekah. Apakah kemudian dibalas dengan balasan 10 kali lipat atau bahkan 700 kali lipat, bahkan lebih dari itu? Wallahu yudha'ifu liman yasha. Jauh dari kelipatan-kelipatan yang terhitung pun Allah akan janjikan. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, jika seorang manusia tidak menyadari bahwa apa yang saat ini ia miliki adalah bukan sebenarnya kepunyaannya dan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan cenderung lupa, dia akan mengabaikan bahwa seolah infak, sedekah, zakat itu adalah sebuah kewajiban bagi hamba yang pada saat dia mengalami kesusahan, hanya bagi seorang hamba pada saat dia terjepit keadaan. Sekali lagi tidak, bahwa kewajiban untuk berinfak, bersedekah, berzakat itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang yang beriman. Memang dalam teknis pelaksanaannya masing-masing antara infak, sedekah, dan zakat ada ketetapan dan aturan tersendiri. Tapi ini adalah sebuah tanggung jawab dari seorang hamba untuk dipersembahkan kembali kepada Allah. Bagaimana harta yang ia miliki, harta yang ia dapatkan, ia persembahkan kembali kepada Allah. Tidak banyak. Allah sampaikan wa mimma razaqnahum yunfikun. Bukan semuanya, tidak seluruhnya, tapi sebagian kecil dari yang Allah rezekikan, Allah perintahkan untuk dijadikan sebagai bukti ketaatan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, inilah yang harus kita senantiasa ingat. Jangan sampai kita lupa, karena sesungguhnya hal ini tidak menunggu dan tidak menanti bila mana kita kedatangan musibah, bila mana kita dalam kondisi terjepit, baru orang itu gemar lagi berinfak. Pada saat kondisi orang itu berkesusahan, baru dia ingat seolah kesalahannya adalah banyak sedekah-sedekah yang belum ia tunaikan. Tidak, jangan sampai kemudian pada saat manusia sudah kehilangan kesempatan sebagaimana yang
disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bentuk penyesalan seorang yang sudah tidak lagi sempat, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas sholihin. Bagaimana seorang hamba yang memohon kembali kepada Allah untuk ditunda kematiannya, untuk diakhirkan masa ajalnya, sedangkan ia belum sempat untuk mensedekahkan, untuk berinfak, bahkan menunaikan kewajiban zakatnya. Dia menyesal, tapi penyesalan saudara tidak lagi berguna. Dia meminta kepada Allah, dijawab oleh Allah, wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Sama sekali tidak akan pernah tertunda, tidak akan pernah diberi kesempatan lagi. Setiap orang jika sudah terlambat berbuat kebaikan, dalam hal ini adalah infak, sedekah dan zakat. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengingat kembali, apakah di momen spesial Ramadan seperti saat ini atau di luar Ramadan seperti biasanya, mari jaga diri kita dengan amal solih. Mari kita ingat, jangan sampai lupa bahwa infak, sedekah dan zakat justru tidak akan mengurangi harta milik kita. La yang kusu sedekah malan, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa sesungguhnya sedekah, infak dan zakat tidak akan pernah mengurangi harta seorang hamba, bahkan akan menjadi tambah berkah, tambah manfaat, dan itulah nanti yang akan menambah kemuliaan dan kebahagiaan, khususnya kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya marilah kita bersama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya harta yang Allah tetapkan, yang Allah anugerahkan, yang Allah jadikan rizki untuk kita, benar-benar bukan menjadi sebab datangnya azab dan siksa untuk kita, bukan menjadi sebab mara bahaya, keburukan, bahkan bencana selalu menimpa kita, tapi justru dengan infak dan sedekah yang kita tunaikan, yang kita laksanakan kepada Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan diri kita selamat di dunia hatta kelak di akhirat. Semoga amal ibadah, sedekah, infak dan zakat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai lupa, jangan sampai lupa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.